Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pasti mengakui bahwa batinia kita sangat mempengaruhi apa yang terjadi dengan seluruh tubuh kita, termasuk dengan segala kegiatan dan perbuatan kita. Oleh karena itu saudara, betapa penting pekerjaan Roh Kudus yang terus memperbaharui batin kita, sehingga kita bisa memandang sebagaimana Tuhan ingin kita memandang. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita pada umumnya mempunyai mata yang cukup baik untuk melihat. Namun meskipun sama-sama melihat, maka persepsi yang muncul bisa berbeda, tergantung kepada niat hati apa yang kita mau lihat, dan tergantung maksud kita di dalam kita melihat. Saudara, ada kalanya orang yang sudah melihat, namun dia bisa merasa belum melihat. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita bukan saja memiliki mata jasmania untuk melihat, namun kita juga dimampukan oleh Roh Kudus, kita memiliki mata rohani di dalam memaknai apa yang kita lihat sebagaimana yang Tuhan ingin kita mengertinya. Saudara, pernahkah saudara melihat dengan mata rohani untuk apa yang terjadi, baik dengan peristiwa atau dengan orang-orang yang saudara kenal atau saudara jumpai? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Nehemia pasal kedua ayat 9 sampai dengan 20. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia, orang Amon pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang padaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak, demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja, kepadaku berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan ini? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia mendapatkan kesempatan melalui kemurahan Tuhan, di mana dia diberikan izin oleh Raja Artasasta untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun tembok yang rusak, termasuk pintu-pintu gerbang Yerusalem. Saudara, ia mendapat juga surat dari raja untuk diserahkan kepada bupati-bupati seberang sungai Efrat,
Saudara, setibanya Nehemia di Yerusalem, Nehemia tidak banyak bicara dengan orang-orang di sana, namun dia ada kesempatan untuk mengelilingi kota Yerusalem untuk melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada tembok dan pintu gerbang Yerusalem. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, dengan membuka mata untuk melihat ladang yang telah menguning, itu menguatkan panggilan Tuhan di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, "Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela." Saudara, Nehemia sudah mendengar dari Hanani bagaimana kondisi tercelanya umat Tuhan di kota Yerusalem, di mana tembok-temboknya runtuh dan pintu-pintunya terbakar. Namun saudara, Nehemia tidak hanya ingin mendengarkannya, tetapi Nehemia ingin melihatnya secara langsung apa yang terjadi di sana. Saudara, dengan Nehemia melihat secara langsung, hal itu lebih memberikan satu kesan dalam hatinya dan menguatkan hatinya akan keterpanggilannya untuk ambil bagian di dalam memperbaiki tembok dan pintu-pintu gerbang daripada kota Yerusalem. Disitulah saudara-saudara, Nehemia mengajak orang-orang Yahudi di Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem supaya mereka tidak dicela dari sekitar bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting kita sebagai orang percaya bukan saja mendengar, tetapi kita perlu melihat ladang yang telah menguning. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus sampaikan. Lihatlah, ladang sudah menguning. Saudara, ketika kita melihat ladang sudah menguning dengan mata jasmani kita, namun diterangi oleh mata rohani kita, saudara, itu menolong kita memahami panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Kita memahami hati Tuhan. Mengapa Tuhan begitu mau memanggil kita dan mendesak kita untuk kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan, Dia adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya, ketika kita melihat situasi dunia, peristiwa-peristiwa terjadi, lingkungan kita dan sebagainya, saudara, mari kita melihat dengan mata rohani. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kita lebih memahami, lebih mengerti, lebih tergerak akan panggilan Tuhan kepada kita sebagai saksi Kristus. Panggilan Tuhan kepada kita karena ladang sudah menguning. Sehingga saudara, kita menjadi orang-orang yang rela terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Betapapun sulitnya pekerjaan itu. Yang kedua, saudara, pelayanan pekerjaan Tuhan itu dilakukan dengan iman. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab, mendengar itu mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara, kedatangan Nehemia untuk memperbaiki tembok Yerusalem dan pintu gerbang. Saudara, keinginan untuk memperbaiki kota Yerusalem mendapatkan penghinaan dari orang-orang di sekitar sana. Saudara, hinaan mereka karena mereka melihat bahwa memang orang-orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem, mereka bukanlah orang-orang yang kuat. Mereka masih dalam keadaan yang lemah. Bukan itu saja, saudara, mereka juga mengancam dan merasa atau menuding perbuatan-perbuatan orang Yahudi ini mau berontak kepada raja. Saudara, semuanya itu terjadi karena memang, saudara, mereka lingkungan daripada
sekitar Yerusalem tidak suka jikalau umat Tuhan mengalami kesejahteraan. Saudara, terhadap semuanya itu, maka saudara-saudara umat Tuhan, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan Nehemia mengatakan, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara, terhadap seluruh tuduhan, terhadap seluruh situasi dan kondisi, saudara, Nehemia dan umat Tuhan memberikan respons dengan iman. Bahwa memang saudara, mereka adalah orang-orang yang bukan orang yang kuat karena mereka baru kembali ke Yerusalem. Tetapi saudara-saudara, kekuatan mereka bukan dari Tuhan, tetapi kekuatan mereka adalah dari pertolongan Tuhan kepada mereka. Dan mereka mengatakan karena Tuhan siap menolong mereka, maka mereka siap untuk membangun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita belajar bahwa pekerjaan Tuhan bukan tergantung kepada kekuatan kita. Tetapi saudara-saudara, pekerjaan Tuhan bergantung kepada Tuhan. Di situ saudara, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan iman sepenuhnya. Dalam arti kita bersandar kepada Tuhan dan percaya Tuhan yang memimpin seluruh pekerjaannya, dan saudara, kita harus memiliki kesiapan untuk melakukannya. Saudara, Tuhan ingin orang-orang percaya kita menjadi orang-orang yang siap untuk membangun, siap melayani Tuhan, siap memberitakan Injil. Karena Tuhan, dialah yang memimpin kita, dialah yang memberi kuasa kepada kita, bukan karena kekuatan kita. Sehingga saudara-saudara, keberhasilan dan pelayanan tergantung kepada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, terhadap situasi kondisi yang sulit, situasi kondisi yang tidak kondusif, apapun yang terjadi di tengah dunia ini, saudara, tidak mempengaruhi pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan dilakukan oleh Allah yang Maha Besar. Kita harus siap melakukannya. Saudara, maukah saudara siap untuk melayani Tuhan? Siap melakukan pekerjaan Tuhan? Karena Tuhan, Dia memanggil kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan dalam hati kami. Biar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami menjadi orang percaya yang selalu melihat dengan mata rohani kami. Dan kami selalu mengingat panggilan Tuhan bagi kami untuk kami melayani Tuhan. Untuk membangun, memberitakan Injil, dan memberikan berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.